Hai, ketemu lagi sama aku Ananda Anandia. Sorry banget suaraku agak berbeda karena badannya lagi nggak fit gitu. Tapi nggak apa-apa, aku tetap semangat hari ini karena mau ngebahas basic skincare yang lagi sering banget aku pakai, yaitu dari Reglow by Dr. Cindy Putri. Yang udah aku cobain sekitar 2-3 mingguan ini. Bahkan kemarin di video Get and Ready With Me aku juga contohin waktu aku pakainya. Dan inilah produknya, ada 3 simple banget. Satu set ini dinamain Glowing Skin Treatment. Produknya ada facial wash, ada toner, ada pelembab atau moisturizer. Harganya pun menurut aku cukup terjangkau sih ya, 260.000 gitu di reseller resminya. Harga 260.000 kalau dibagi 3 kan berarti satu produknya nggak nyampe 100 ribuan ya guys. Oke, ini tuh tipikal basic skincare yang netral ya menurut aku, dan dia bisa masuk ke semua jenis kulit. Buat para pemula juga pasti bakalan suka sih, atau misalkan kalian lagi mengalami breakout dan butuh balik ke basic skincare, ini bisa jadi salah satu alternatifnya. Karena menurut aku formula basic skincare ini tuh bagus sih guys, dan dia juga pakai bahan utama yaitu Centella Asiatica, yang mungkin beberapa dari kalian udah familiar ya sama bahan ini. Multifungsi banget kayak yang aku cantumin di layar ini guys. Jujur aja pas aku pribadi nyobain Reglow ini 2-3 mingguan ya, efek yang paling berasa menurut aku itu adalah efek menyegarkan kulit sama menenangkan kulitnya sih. Itu yang paling dominan. Apalagi kemarin aku tuh sempat banyak aktivitas outdoor, sempat mudik 1 minggu. Itu jam tidur kacau banget, perjalanan jauh, badan aku pegal-pegal, muka juga kayak ya Allah aku cuman ngandalin ini doang. Tapi nggak kira kalau efek calmingnya ini ternyata ngebantu banget untuk meredakan stres di kulit aku guys. Bahkan waktu di Kalimantan kemarin aku sempat nyobain satu pelembab adik aku yang dia bilang nggak cocok di kulit dia gitu ya, tapi aku kepo untuk cobain, dan nggak taunya timbul satu titik kemerahan gitu di muka aku di bagian pipi. Tapi alhamdulillahnya makin hari semakin pudar dan akhirnya menghilang, padahal aku cuma pakai 3 produk ini. Jadi dari situlah aku ngerasa emang efek menenangkan kulitnya tuh jago banget sih. So kalau kamu penasaran, langsung aja kita akan kupas-kupas masing-masing produknya. Yuk, Reglow Facial Wash. Ini salah satu sabun muka yang formulasinya aku suka sih guys, karena daya bersihin kulitnya tuh bagus sekali, bisa angkat sisa bedak sama debu di kulit kita dengan baik gitu. Tapi formulasi busanya itu lembut banget di kulit dan gak bikin kulit jadi kering. Soalnya sabun ini tuh surfaktannya gak pakai SLS guys, melainkan pakai yang lebih gentle kayak SLES dan yang lainnya. Diperkaya juga sama ekstrak Centella Asiatica, aloe vera, niacinamide, dan vitamin E yang bisa menenangkan kulit dan jaga kelembapan kulit selagi kulit wajah kita tuh dibersihin. Cuman sayangnya sabun ini tuh masih ada parfum atau fragrance-nya ya guys, walaupun persentasenya juga nggak tinggi-tinggi banget, dan waktu aku cium aromanya tuh kayak samar gitu sih guys. Tapi kalau kalian emang punya alergi terhadap parfum dalam skincare, tetap harus diperhatiin ya. Sabun ini tuh warnanya bening, kemudian teksturnya sendiri nggak terlalu kental, nggak terlalu cair. Waktu dibasahi mudah banget berubah menjadi busa tanpa ada residu yang tersisa di kulit kita. Kayak yang aku bilang tadi, busanya juga kerasa lembut sekali, waktu dibilas pun gampang banget. Hasilnya kulit jadi lebih bersih dan nggak bikin kering. By the way, kalian pasti ada deh yang salfok sama ijo-ijo di dalam sabunnya ini. Jadi ini tuh kayak daun imitasi gitu sih untuk mempercantik tampilannya aja, dan waktu cuci muka nggak ngeganggu sama sekali. Waktu dibilas dia juga mudah hilang bersama air. Reglow 2-in-1 Toner and Micellar Water. Aku to the point aja suka banget sama produk ini karena kayak berfaedah banget gitu loh. Sesuai dengan namanya, kita bisa dapetin 2 manfaat sekaligus di satu produk ini guys. Bisa sebagai micellar water untuk angkat sisa kotoran ataupun kulit mati yang membandel yang nggak bisa terangkat sama sabun mukanya tadi. Terus yang kedua, kita bisa dapetin juga manfaatnya sebagai toner untuk menutrisi kulit kita. Sepengalaman aku setiap pakai toner ini, efek instan yang bisa aku rasain itu adalah menyegarkan kulit dan menghidrasi kulitnya guys. Mungkin karena di sini tuh nggak cuma ada Centella Asiatica doang guys, tapi ada mentimun, ada juga allantoin, ada niacinamide yang kemampuan menghidrasi sama calming effect-nya tuh nggak perlu diraguin lagi ya. Nah terus untuk kemampuannya sebagai micellar water menurut aku itu juga nyata sih guys, apalagi kalau misalkan seharian itu banyak aktivitas outdoornya. Tinggal tuangin aja di kapas terus dipakai, dan kalau emang kulitnya masih kotor, dia bakal nampak itu di kapas, jadi butek. Dia bisa punya kemampuan itu menurut aku karena di dalam sini tuh ada castor oilnya, jadi ada
step oil cleansingnya, dan di sini juga ada citric acid sebagai AHA dengan persentase yang kecil sekali, jadi ada eksfoliasi ringan gitu di permukaan kulit untuk angkat sel kulit matinya. Senangnya lagi walaupun dia punya manfaat micellar water, tapi toner ini tuh nggak kerasa lengket di kulit, terus dia juga nggak perlu dibilas ya guys, jadi emang sepraktis itu dan formulanya tuh enak banget gitu, nyerap langsung ke kulit. Kalau diaplikasiin sekali pakai kapas, itu hasilnya pun sudah bagus sekali, bisa angkat kulit mati dan sisa kotoran, bisa menghidrasi dengan baik juga. Tapi kalau kalian mau sedikit lebih ekstra, mungkin bisa kayak aku, makainya tuh 2 step. Yang pertama tadi pakai kapas gitu ya, dan yang kedua ini dipakai aja pakai tangan gitu, terus ditap-tap di muka. Tujuannya biar nambah hidrasinya lagi, jadi kulit tuh kayak lebih plumpy gitu rasanya. Reglow Rejuvenating Intensive Cream. Untuk basic skincare ini Reglow tuh nggak ngeluarin day cream, night cream gitu ya, melainkan cuma satu pelembab ini aja dirangkep blek gitu, jadi multifungsi, bisa dipakai pagi, bisa malam juga. Produk ini punya klaim sama kandungan yang nggak neko-neko sih guys. Katanya dia ini bisa melembabkan, bisa menenangkan, dan bisa mencerahkan kulit juga karena emang ada centella asiatica, terus ketambahan niacinamide, ada sodium hyaluronate, sama ada decapeptide juga. Isi pelembabnya konsistensinya ini lebih kayak krim yang slimy gitu dengan warna hijau yang muda banget, dan waktu diaplikasikan masih mudah membaur. Aku juga bisa deskripsiin pelembab ini tuh kayak melembabkan, cukup pakai dikit aja tuh udah bisa melembabkan dengan baik, gak kurang, gak berlebih, lalu pas udah menyerap tuh gak lengket. Oh ya, catatan sedikit, pelembab ini tuh ada fragrance-nya, jadi ada aromanya gitu ya, tapi itu soft banget guys, malah lebih kayak menenangkan pikiran sih kalau menurut aku ya, nggak ngeganggu sama sekali. Tapi tetap kalau kalian punya alergi terhadap parfum dalam skincare harus diperhatiin. Selain masih mengandung parfum, ini tuh juga masih mengandung alkohol. Jadi perhatian lagi aja buat kalian yang punya alergi terhadap alkohol dalam skincare ya. Untuk yang nggak punya alergi terhadap alkohol dalam skincare, nggak usah was-was karena ini persentasenya tuh nggak tinggi guys. Malah menurut aku alkohol di sini itu nggak bantu banget untuk pengaplikasian di pagi ataupun siang hari. Itu jadi nggak bikin kulit kita mudah berkeringat, nggak mudah berminyak juga. Jadi produksi sebum ataupun minyak di kulit kita tuh bisa lebih terkontrol sih guys. Oh ya, untuk pengaplikasian pagi ataupun siang hari setelah krimnya ini meresap terus mau ditimpain sama sunscreen, itu juga masih kerasa nyaman, apalagi dia juga nggak menimbulkan kayak gumpalan-gumpalan atau ngepiling ya istilahnya. Yang penting diaplikasiin sunscreennya itu setelah pelembabnya udah bener-bener meresap dulu. Sebenarnya krim ini tuh juga ada UV protection ya sih, karena dia mengandung titanium dioxide, tapi karena nggak ada penjelasan SPF-nya berapa gitu ya, jadi aku tetap saranin ke kalian habis pakai krim ini untuk pagi sama siang hari ditambah lagi pakai sunscreen biar proteksinya itu lebih maksimal. Untuk malam hari dia juga udah bisa melembabkan dengan baik ya, kecuali kalau lagi pakai AC semalaman say, itu kan kulitnya jadi lebih kering ya, dan kelembapannya pun kerasa kurang ya kalau di kondisi tersebut. Tapi tenang, masih bisa diakalin kalau kalian tetap mau pakai ini dengan di mix pakai facial oil. Aku pernah ngelakuin itu dan itu ngebantu banget sih. Buat kalian yang masih bingung cara pakainya tuh kayak gimana sih, tenang guys, karena ini super simple banget. Yang pertama, kalian bersihin dulu kulitnya pakai facial washnya atau sabun mukanya, baru setelah itu kalian pakai tonernya, dan yang terakhir pakai intensive creamnya. Kalau udah pakai 3 produk ini, apakah bisa ditambahin serum kak? Jawabannya bisa, apalagi basic skincare ini kayak yang udah aku mention di awal, dia sifatnya lebih ke netral gitu ya. Jadi kalau kalian mau nambahin serum apapun boleh, bisa banget. Mungkin kalian ada yang bertanya, harus nggak sih dipakai satu set kayak gini? Sebenarnya menurut aku nggak harus ya, kalian masih bisa banget kalau mau cobain salah satu produknya dulu. Kalau yang paling aku rekomendasiin tuh adalah si tonernya sih guys, harus banget coba. Cuman kalau dipakai satu set kayak gini, fungsinya tuh kayak bisa saling melengkapi gitu loh guys, dan hasilnya pun bisa lebih maksimal. Produknya juga cuman ada 3, Simple Pol. Ini cocok banget untuk kalian yang pengen skincarean satset, hemat waktu tapi nutrisi di kulit tetap terjaga. Oke, segini aja review dari aku. Intinya basic skincare dari Reglow ini recommended banget, apalagi untuk yang pemula ataupun untuk kalian yang pengen balik ke basic skincare karena mukanya mungkin mengalami breakout atau ya cuman pengen balik aja gitu. Ini salah satu rekomendasi yang bisa kalian coba sih guys. Kalau kalian udah pernah juga nyobain Reglow, boleh banget sharing di kolom komentar karena pastinya bakal ngebantu untuk yang baca komentar kamu nanti. Thank you ya udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!